Salam semua sahabat jiwa, selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Sebelum menyimak video, ada baiknya diperhatikan poin-poin berikut ini. Pembacaan energi di setiap video bersifat umum, tentu saja tidak resonate untuk semua orang. Banyak pelajaran yang bisa ditemukan dari setiap pembacaan energi, tetapi jika terasa berat dan membingungkan, akan lebih baik jika dijadikan hiburan saja. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik, tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle. Mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan alam semesta. Terima kasih untuk semua dukungannya. Dari susunan kartu di sini, yang mendominasi reading adalah kartu Page of Pentacles Reverse. Kartu itu memberitahukan bahwa kamu sedang merasa kehilangan gairah dalam hidup. Kartu ini seringkali keluar pada orang yang berada di masa peralihan atau ingin mengubah keadaan. Misalnya kamu ingin merubah hobi yang tadinya menyukai bercocok tanam menjadi menyukai masak-memasak. Padahal bakat sebenarnya yang kamu kuasai adalah bidang yang berhubungan dengan bercocok tanam. Artinya, hobi baru yang ingin kamu lakukan itu tidak akan terlalu berhasil. Kamu hanya sedang bosan dengan hidupmu, sehingga memikirkan cara untuk beralih, gairahmu hilang dan seperti kehabisan ide dan semangat. Dari kartu itu juga memberitahukan, bisa jadi kamu kurang bersyukur atau kurang menggali ide-ide yang tersembunyi. Sekali lagi, kartu Page of Pentacles Reverse di sini menggambarkan energi yang ingin beralih. Berikutnya dari susunan kartu terbaca, kamu pernah atau sedang berada di situasi yang sangat intens menarik energi seksual. Maksudnya, kamu tidak bisa mengendalikan hasrat seksual yang kamu miliki. Perlu diingat, kejadian ini mungkin pernah terjadi atau sedang kamu alami atau akan datang. Mohon perhatikan tanda-tandanya agar kamu bisa mengambil pelajaran di dalam kejadian ini. Hasrat seksual ini tidak terkendali karena kamu berada dalam hubungan bersama seseorang yang tadinya kamu pikir pasangan jiwamu. Padahal dari kartu di sini terbaca, orang yang terkoneksi denganmu adalah karmik. Karmik ini memanfaatkan kamu, semua yang ada padamu dimanfaatkan olehnya, termasuk sisi hasrat seksual. Kamu akan merasa hancur karena hal ini, bahkan akan ada peristiwa fatal yang mengguncang jiwamu. Semua ini terjadi karena kamu sedang menjalin koneksi dengan karmik, yang masuk ke dalam hidupmu karena ada luka batin yang kamu miliki dan belum sembuh. Contohnya, kamu pernah menjalin hubungan menyakitkan dengan seseorang yang jauh dari agama. Ketika berakhir, kamu mencari sosok pengganti yang terlihat memahami agama. Tetapi ternyata, sosok beragama yang kamu anggap bisa menyembuhkan luka batinmu dari hubungan sebelumnya, tidaklah seperti yang kamu pikirkan. Sosok pengganti itu juga memiliki sisi tidak baik dan kembali menyakiti kamu sangat dalam. Kemelut hidup yang kamu hadapi akibat terkoneksi dengan karmik, berawal dari hasrat seksual yang dimanfaatkan oleh karmik dengan cara yang tidak benar. Setelah karmik pergi dari hidupmu, kamu mulai merasakan semua luka-luka dalam yang ditinggalkan karmik, jadi luka-luka batin yang kamu miliki semakin bertambah. Beratnya hidup akibat luka koneksi karmik akan membuat kamu putus asa, dan mencoba mengalihkan diri dengan mencari pengganti atau pembalut luka secepatnya, padahal kamu disarankan untuk sembuh dulu agar kembali jernih, supaya bisa menarik orang baru yang lebih baik. Mencoba mencari peralihan dari tekanan rasa sakit akibat luka-luka, justru akan menarik banyak kejadian yang membuat kamu semakin kecewa. Kamu mungkin saja bertemu dengan orang atau teman dekat yang tega berkhianat di belakangmu, atau kamu mendapatkan hinaan dan berita buruk yang disebar oleh orang yang tidak suka denganmu. Itu sebabnya kartu Page of Pentacles Reverse tadi memperingatkan kamu agar kembali ke diri sendiri dahulu sebelum mulai mengarahkan diri ke fase baru. Tentu saja kamu sangat ingin memasuki fase baru dalam hidupmu agar luka-luka batin itu tidak terasa, tetapi yang terjadi sebaliknya, kamu justru bertemu kembali dengan orang yang menambah lukamu.
Sangat penting untuk menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu agar kamu bisa menemukan jati diri yang asli. Jati dirimu yang asli mengetahui apa saja yang baik untukmu. Sebaliknya, dirimu yang penuh luka atau trauma akan mengarahkan kamu ke arah yang tidak benar. Beberapa yang resonate dengan reading ini akan bertemu dengan suatu kejadian atau bertemu dengan seseorang yang membuat trauma. Kamu akan memutus koneksi dengan dunia luar karena merasakan trauma sangat dalam. Fase yang kamu lalui di masa trauma ini akan sedikit lama, tetapi semesta akan selalu membimbingmu menuju arah yang benar. Sedikit demi sedikit kamu akan mencapai jalan yang seharusnya. Dan di jalan itu kelak kamu akan disinari oleh banyak cahaya, kamu akan menemukan satu jalan ampuh yang menyembuhkan semua luka-lukamu, dan memahami mengapa harus terjadi semua kejadian di masa lalu yang menyakitkan. Saya melihat dari kartu, kamu akan menjadi sosok yang bersinar dan indah, karena pengalaman hidup membentuk kamu menjadi sosok yang matang dan indah. Dirimu yang baru ini akan mengundang banyak hal-hal baik untuk hidupmu. Vibrasi kebahagiaan akan terasa dari kamu, vibrasi itu keluar dari hatimu yang memang pada dasarnya memiliki kebaikan. Dari kartu berikutnya, kamu yang resonate akan selalu menemukan cara dan jalan keluar dari masalah hidup yang kamu hadapi. Kematangan dalam berpikir, lebih mendahulukan dirimu sendiri, dan kebijaksanaan dalam memilih mana yang baik dan tidak baik, akan membantumu dalam melanjutkan hidup. Kemudahan itu akan berdampak pada jiwa dan vibrasi yang kamu pancarkan. Banyak orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk menyukai pribadimu. Semua yang dulu tidak baik akibat koneksi karmik, berubah menjadi kebaikan karena kamu berhasil menyembuhkan luka-luka batinmu, dan semua yang hilang darimu, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beberapa dari kamu akan fokus memperbaiki finansial karena kesadaran hanya kamu sendirilah yang bisa menjadi sandaran hidupmu. Kemandirian dan ketegasan dalam bersikap akan membawa kamu menuju kebaikan dalam sisi asmara. Dalam asmara, kamu akan bertemu dengan soulmate yang memahami dan menerima semua perjalanan hidupmu. Kedatangannya seolah mencerminkan dirimu sendiri, yang sudah menerima semua perjalanan hidupmu yang penuh dengan perjuangan. Berikut ini pesan ringan dari kartu nanti juga bahagia. Aku ingin berada di tempat A, tetapi ternyata ditempatkan di B. Tuhan lebih tahu yang terbaik untukku. Kalau sekarang masih belum baik-baik, besok coba senyum lagi dan coba bahagia lagi. Rahasiaku menjalani hidup, pertama terima aja dulu. Kedua, yakin takdir Tuhan pasti baik.